Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Preti dengan NIM 20060850105, Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Universitas Negeri Makassar. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan dua teori. Yang pertama, teori fungsionalisme struktural, dan yang kedua yaitu materialisme budaya. Untuk memenuhi tugas akhir atau tugas final mata kuliah teori-teori antropologi. Baik, pada teori pertama yaitu fungsionalisme struktural. Fungsionalisme struktural yaitu sebuah sudut pandang yang luas yang mencakup atau termasuk ke dalam sosiologi dan juga antropologi yang berupaya menafsirkan atau mengartikan masyarakat sebagai sebuah struktur sosial dengan bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme struktural menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dan dalam hal fungsi atau guna dari elemen-elemen konstituen, terutama norma, adat, tradisi, dan institusi. Sebuah analogi umum yang dipopulerkan oleh Herbert Spencer menampilkan isi bagian masyarakat ini sebagai organ yang bekerja demi berfungsinya seluruh badan atau tubuh secara wajar. Dalam arti yang paling mendasar, istilah menekankan upaya untuk menghubungkan atau sebisa mungkin dengan setiap fitur, adat, atau praktik dampaknya terhadap berfungsinya suatu sistem yang stabil dan kohesif. Bagi Talcott Parsons, fungsionalisme struktural mendeskripsikan suatu tahap tertentu dalam pengembangan metodologis ilmu sosial, bukan sebuah mazhab pemikiran. Struktural fungsionalisme lahir sebagai reaksi terhadap teori evolusionari. Jika tujuan dari kajian-kajian evolusionari adalah untuk membangun tingkat-tingkat perkembangan budaya manusia, maka tujuan dari kajian-kajian struktural fungsionalis adalah untuk membangun suatu sistem sosial atau struktur sosial melalui pengajian terhadap pola hubungan yang berfungsi antara individu-individu, antara kelompok-kelompok, atau antara institusi-institusi sosial di dalam suatu masyarakat pada suatu kurun masa tertentu. Jadi, pendekatan evolusionari lebih bersifat historis dan diakronis, sedangkan pendekatan struktural fungsional lebih bersifat statis dan sinkronis. Struktural fungsional adalah penggabungan dari dua pendekatan yang bermula dari pendekatan fungsional Durkheim, kemudian digabungkan dengan pendekatan struktural RB. Karena itu, untuk memahami pendekatan struktural fungsional, orang harus melihat dulu sejarah perkembangan pendekatan fungsional struktural. Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial pada abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu Auguste Comte, Émile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis, yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan pendekatan lainnya, pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Teori struktural fungsional ini awalnya berangkat dari pemikiran Émile Durkheim, di mana pemikiran Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Comte dengan pemikirannya mengenai analogi organismik kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer dengan membandingkan dan mencari kesamaan antara masyarakat dengan organisme, hingga akhirnya berkembang menjadi apa yang disebut dengan request fungsionalis, di mana
Ini menjadi panduan bagi analisis substansi Spencer dengan penggerakan analisis fungsional. Dipengaruhi oleh kedua orang ini, studi Durkheim tertanam kuat terminologi organismik tersebut. Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan di mana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi, maka akan merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsi Durkheim dalam teori Parson dan Merton mengenai struktural fungsional. Selain itu, antropologis fungsional Malinowski Ratchfield Brown juga membantu membentuk berbagai perspektif fungsional modern. Selain dari Durkheim, teori struktural fungsional ini dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber. Secara umum, ada dua aspek dari studi Weber yang mempunyai pengaruh kuat adalah visi substantif mengenai tindakan sosial dan strateginya dalam menganalisis struktur sosial. Pemikiran Weber mengenai tindakan sosial ini berguna dalam perkembangan pemikiran Parson dalam menjelaskan mengenai tindakan aktor dalam menginterpretasikan keadaan. Fungsionalisme universal. Seluruh bentuk dan struktur sosial memiliki fungsi positif. Hal ini ditentang oleh Merton bahwa dalam dunia nyata tidak seluruh struktur, adat istiadat, gagasan, dan keyakinan serta sebagainya memiliki fungsi positif. Dicontohkan pula dengan struktur sosial dengan adat istiadat yang mengatur individu bertingkah laku kadang-kadang membuat individu tersebut depresi hingga bunuh diri. Postulat struktural fungsional menjadi bertentangan. Indispensability, aspek standar masyarakat tidak hanya memiliki fungsi positif, namun juga mempresentasikan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan. Hal ini berarti fungsi secara fungsional diperlukan oleh masyarakat. Dalam hal ini, pertentangan Merton pun sama dengan Parson bahwa ada berbagai alternatif struktural dan fungsional yang ada di dalam masyarakat yang tidak dapat dihindari. Argumentasi Merton dijelaskan kembali bahwa seluruh postulat yang dijabarkan tersebut bersandar pada pernyataan non-empiris yang didasarkan sistem teoretik. Merton mengungkapkan bahwa seharusnya postulat yang ada didasarkan empirik, bukan teoretika. Sudut pandang Merton bahwa analisis struktural fungsional memusatkan pada organisasi, kelompok, masyarakat, dan kebudayaan, objek-objek yang berbeda dan struktural fungsional haruslah terpola dan berlangsung mempresentasikan unsur standar. Awalnya aliran fungsionalisme membatasi dirinya dalam mengkaji masyarakat secara keseluruhan, namun Merton menjelaskan bahwa dapat juga diterapkan pada organisasi, institusi, dan kelompok. Dalam penjelasan ini, Merton memberikan pemikiran tentang Demirdle-Ranger teori. Merton mengemukakan bahwa para ahli sosiologi harus lebih maju lagi dalam peningkatan kedisiplinan dengan mengembangkan teori-teori taraf menengah daripada teori-teori besar. Teori taraf menengah itu didefinisikan oleh Merton sebagai teori yang terletak di antara hipotesis kerja yang kecil tetapi perlu yang berkembang semakin besar selama penelitian dari hari ke hari, dan usaha yang mencakup semua mengembangkan teori terpadu yang akan menjelaskan semua keseragaman yang diamati dalam perlakuan sosial. Teori taraf menengah pada prinsip digunakan dalam sosiologi untuk membimbing penelitian empiris
merupakan jembatan penghubung teori umum mengenai sistem sosial yang terlalu jauh dari kelompok-kelompok perilaku tertentu, organisasi, dan perubahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang diamati dan gambaran terinci secara teratur mengenai hal-hal tertentu yang tidak digeneralisasi sama sekali. Para struktural fungsional pada awalnya memusatkan pada fungsi dalam struktur dan institusi dalam masyarakat. Bagi Merton, hal ini tidaklah demikian, karena dalam menganalisis hal itu, para fungsionalis awal cenderung mencampur adukan motif subjektif individu dengan fungsi struktural atau institusi. Analisis fungsi bukan motif individu. Merton sendiri mendefinisikan fungsi sebagai konsekuensi yang didasari dan yang menciptakan adaptasi atau penyesuaian, karena selalu ada konsekuensi positif. Namun Merton menambahkan konsekuensi dalam fakta sosial yang ada tidaklah positif, tetapi ada negatifnya. Dari sini Merton mengembangkan gagasan akan disfungsi, ketika struktur dan fungsi dapat memberikan kontribusi pada terpeliharanya sistem sosial, tetapi dapat mengandung konsekuensi negatif pada bagian lain. Dapat dicontohkan, struktur masyarakat patriarki C memberikan kontribusi positif bagi kaum laki-laki untuk memegang wewenang dalam keputusan kemasyarakatan, tetapi hal ini mengandung konsekuensi negatif bagi kaum perempuan karena aspirasi mereka dalam keputusan terbatas. Gagasan non-fungsi pun dilontarkan oleh Merton. Merton mengemukakan non-fungsi sebagai konsekuensi tidak relevan bagi sistem tersebut. Dapat konsekuensi positif di masa lalu, tetapi tidak di masa sekarang. Tidaklah dapat ditentukan manakah yang lebih penting, fungsi-fungsi positif atau disfungsi. Untuk itu, Merton menambahkan gagasan melalui keseimbangan mapan dan level analisis fungsional. Jadi, fungsionalisme struktural yaitu sudut pandang luas yang mencakup atau termasuk ke dalam sosiologi dan juga antropologi yang berupaya menafsirkan atau mengertikan masyarakat sebagai sebuah struktur sosial dengan bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dan mahal fungsi atau guna dari elemen-elemen konstituen, terutama norma, adat, tradisi, dan institusi. Sebuah analogi umum yang dipopulerkan oleh Herbert Spencer menampilkan isi bagian masyarakat ini sebagai organ yang bekerja demi berfungsinya seluruh badan atau tubuh secara wajar. Dalam arti yang paling mendasar, istilah ini menekankan upaya untuk menghubungkan sebisa mungkin dengan setiap fitur, adat, atau praktik dampaknya terhadap berfungsinya suatu sistem yang stabil dan kohesif. Dan bagi Talcott Parsons, fungsionalisme struktural mendeskripsikan suatu tahap tertentu dalam pengembangan metodologis ilmu sosial, bukan sebuah mazhab pemikiran. Dan yang kedua yaitu teori materialisme budaya. Materialisme budaya merupakan sebuah pendekatan yang berangkat dari konsep materialismenya Marx. Materialisme ini selalu dikaitkan dengan nama Marvin Harris yang mengusulkan nama pendekatan itu sendiri. Pendekatan ini didasarkan pada konsep bahwa kondisi-kondisi materi masyarakat menentukan kesadaran manusia, bukan sebaliknya. Marvin Harris sangat dipengaruhi gagasan Marx tentang basis atau base dan suprastruktur. Ia menyebut basis sebagai infrastruktur, suatu istilah namun dalam ilmu-ilmu sosial lainnya yakni geografi. Ia memodifikasi skema Marxis
dengan memasukkan unsur reproduksi manusia ke dalam basis atau infrastruktur bersama-sama dengan mode ekonomi dan produksi. Selain itu, ia juga mengusulkan suatu kategori antara intermediat kategori, yakni struktur di antara basis dan suprastruktur, suatu kategori yang tidak terdapat dalam skema Marxis. Ketiga kategori tersebut, yakni basis, struktur, dan suprastruktur, dilihat sebagai fenomena etik. Artinya ketiga kategori tersebut dapat ditemukan oleh ahli ilmu sosial yang menelitinya sebagai ilmuwan. Suatu kategori suprastruktur yang secara luas adalah gejala ideologi dan mental, mengandung fenomena etik maupun emik. Fenomena emik adalah komponen mental dan pikiran orang-orang yang merupakan anggota suatu kebudayaan atau masyarakat yang memandang diri mereka sendiri dan dunia dari perspektif spesifik mereka sendiri atas dasar nilai-nilai pengetahuan dan sikap yang dipelihara dalam kebudayaan. Bahasa adalah suatu kategori yang terpisah dan dari semua kategori yang lain, yang menurut Harris berperan sebagai instrumen untuk mengordinasikan kegiatan-kegiatan basis, struktur, dan suprastruktur. Dengan itu, bahasa memberikan supply dan termasuk ke dalam tiga kategori, karena semua perilaku sosial manusia berimplikasi terhadap penggunaan bahasa. Harus menganggap pendekatan etik dari sudut pandang ilmu sosial sebagai strategi penelitian prioritas untuk mengembangkan penjelasan fenomena sosial manusia. Ia tidak menolak eksplanasi mental suprastruktur, yakni emik memiliki otonom pada tingkat tertentu terpisah dari eksplanasi etik. Akan tetapi ia lebih memprioritaskan pada analisis etik, dan ia juga memberikan prioritas pertama penelitian tentang basis atau infrastruktur, karena seperti halnya Marxis, ia yakni bahwa analisis basis akan menghasilkan keteraturan dasar dalam hubungan interaksi antara kebudayaan dan alam. Karakteristik materialisme budaya sebagai sebuah paradigma. Materialisme budaya adalah sebuah paradigma yang prinsip-prinsipnya tampak relevan bagi tata laku penyelenggara riset dan pengembangan teori dalam seluruh bidang dan sub-bidang antropologi. Bagi kaum materialis budaya, apakah mereka seorang antropologi budaya, arkeolog, antropologi biologi, atau ahli bahasa? Pengalaman intelektual utama antropologi bukanlah etnografi, tetapi pertukaran data dan teori di antara bidang dan sub-bidang yang berbeda-beda, yang terkait dengan studi global komparatif, diakronis dan sinkronis tentang umat manusia dan studi-studi lainnya. Menurut Marvin Harris, materialisme budaya didasarkan pada prinsip-prinsip epistemologis tertentu yang dipegang secara umum oleh semua disiplin yang mengklaim memiliki pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah itu dapat melalui operasi-operasi yang bisa diulang dalam repeatable dan terbuka publik, yaitu lewat observasi dan transformasi logis. Kata materialis mengacu pada orang yang mengumpulkan barang-barang material sebagai prioritas penting atau yang utamanya mengejar kekayaan dan kemewahan atau menunjukkan konsumsi yang mencolok. Materialisme terbagi menjadi dua, yakni materialisme medialektis dan materialisme historis. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit, di antaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama, dan politik.
Materialisme budaya merupakan sebuah pendekatan yang berangkat dari konsep materialismenya Marx. Materialisme ini selalu dikaitkan dengan nama Marvin Harris yang mengusulkan nama pendekatan itu. Nama pendekatan itu sendiri, pendekatan ini didasarkan pada konsep bahwa kondisi-kondisi materi masyarakat menentukan kesadaran manusia, bukan sebaliknya. Dan demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai dua teori yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata yang saya sampaikan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.